sini saya akan menjelaskan mengenai pola asuh orang tua untuk anak usia dini berdasarkan suku yang ada di NTT Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai anak usia dini. Anak usia dini menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 adalah anak dengan rentang usia 0 sampai 6 tahun. Sedangkan menurut pakar pendidikan, anak usia dini adalah anak dengan rentang usia 0 sampai 8 tahun. Anak usia dini pada masa tersebut akan mengalami pertumbuhan serta perkembangan yang sangat pesat. Anak usia dini juga memiliki karakteristik. Karakteristik tersebut meliputi yang pertama, memiliki sifat egosentris, yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang besar, yang ketiga, memiliki daya imajinasi dan fantasi yang besar, yang keempat, anak usia dini memiliki ciri emosi seperti senang, sedih, bahagia, iri hati, dan lain-lain. Yang kelima, anak usia dini memiliki konsentrasi yang pendek, serta yang keenam, anak usia dini dikenal sebagai individu penjelajah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai orang tua. Orang tua sendiri dapat diartikan sebagai orang yang turut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup anaknya. Orang tua juga memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut seperti tanggung jawab akan pendidikan dan pembinaan kaidah, akhlak, serta intelektual si anak, dan tanggung jawab akan pemeliharaan kesehatan si anak. Berikutnya itu ada pola asuh. Pola asuh orang tua itu dapat diartikan sebagai bentuk interaksi yang terjadi antara orang tua dengan si anak untuk memberikan dorongan dan perubahan perilaku, pengetahuan, serta apapun yang dianggap baik oleh orang tua, dengan tujuan nantinya si anak dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri, sehat, dan optimal, serta dapat bersosialisasi dengan lingkungannya dengan baik. Di dalam pola asuh orang tua terdapat jenis-jenisnya. Jenis-jenis pola asuh tersebut seperti yang pertama, pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis adalah di mana orang tua memberikan atau menghargai kebebasan pada si anak, tetapi kebebasan tersebut bukan kebebasan secara mutlak. Orang tua tetap akan memberikan bimbingan yang penuh pengertian kepada si anak. Yang selanjutnya itu ada pola asuh otoriter, di mana dalam pola asuh ini segala perkataan, ucapan, aturan, kehendak orang tua adalah sesuatu yang harus ditaati oleh si anak. Yang ketiga adalah pola asuh permisif. Pola asuh permisif ditandai dengan adanya pemberian kebebasan kepada si anak oleh orang tua untuk mengambil atau bertingkah laku sesuai keinginan dirinya sendiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gaya pengasuhan yang ada di NTT. Perlu diketahui di NTT sendiri memiliki beberapa suku, seperti suku Alor, suku Manggarai, suku Sika, suku Ende, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan membahas 3 pola asuh orang tua berdasarkan suku yang ada di NTT. Yang pertama itu berdasarkan suku Sika. Berdasarkan suku Sika, menurut pengalaman dan pengamatan saya, pola asuh yang dilakukan orang tua terhadap si anak sudah cukup baik, di mana sedikit mengombinasikan antara pola asuh demokratis dan otoriter. Dalam artian, orang tua tetap memberikan pendidikan yang tegas kepada si anak, tetapi orang tua juga memberikan pengertian mengapa ada hukuman setelah pelanggaran dibuat oleh si anak. Yang selanjutnya itu berdasarkan suku Ende dan Manggarai.
Orang NTT itu dikenal dengan watak yang keras, maka tidak heran pula ketegasan tersebut muncul dalam pola asuh yang diberikan oleh orang tua kepada si anak. Misalnya di Ende dan di Manggarai, pola asuh terkesan otoriter, di mana orang tua tidak segan-segan memberikan hukuman kepada si anak jika melanggar peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh orang tua. Hukuman tersebut dapat berupa fisik maupun psikis, seperti makian, membentak, memukul, menendang, mencubit, dan lain-lain. Sekian presentasi atau pemaparan yang dapat saya berikan. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih.